Hai, Assalamualaikum. Nah, aku dengan Naziahir. Kali ini aku ingin membacakan karakter dan juga tentunya aura dari seorang Ririn Dwi Ariyanti. Nah, Ririn ini yang lagi sedang rame-ramenya ya, karena perceraiannya yang Ririn ini digugat oleh suami dan juga karena perselingkuhannya. Di sini pertama aku mau membacakan karakter dulu ya dari seorang Ririn ini. Bagaimana sih karakter aslinya dia? Nah, kalau aku membacakan karakter dari seorang Ririn ini ya, Ririn ini memiliki sifat yang sebenarnya memang cukup tegas ya. Ingat, keras dengan tegas itu berbeda. Nah, Ririn memiliki sifat yang tegas ya, yang sebenarnya Ririn ini masih orang yang bisa diajak berkomunikasi, yang bisa diajak tukar pikiran, dan juga yang untuk bermusyawarah Ririn pun bisa. Nah, cuma kalau dilihat dari masalah-masalah rumah tangganya itu, memang aku juga melihat banyak kekosongan-kekosongan yang ada di rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti ini, terutama tentang hubungannya dengan Aldi. Nah, di situ memang aku lihat Ririn sebenarnya sudah lama ingin berpisah, tapi kembali lagi banyak hal mungkin yang membuat Ririn akhirnya mempertahankan rumah tangganya. Nah, kalau aku lihat dari sifat dari seorang Ririn ini, sebenarnya Ririn ini seorang yang keibuan ya, dan dia juga memiliki karakter yang cukup tegas sebenarnya. Dan juga Ririn ini kalau aku lihat memang dia ini seorang pekerja keras, dan juga Ririn ini orangnya kalau untuk keluarga apapun dilakukan ya, untuk anaknya dan juga untuk rumah tangganya. Dan Ririn ini karakternya memang ya, kalau dia berbicara, kalau dia udah merasa di bawah tekanan, kadang-kadang Ririn juga mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar oleh orang sekelilingnya atau orang yang sedang bermasalah dengan dia. Supaya karakter Ririn ini tipikal orang yang cuek ya. Nah, ini aku sambil lihat ke kiri, itu artinya aku sambil melihat foto dari Ririn karena aku langsung membacakan karakternya secara langsung ya. Nah, kembali lagi, Ririn ini sebenarnya orang yang cukup tegas ya. Tapi dalam permasalahan rumah tangga ini Ririn sudah mencoba untuk sabar, sabar, dan sabar. Dan sebenarnya karakter dari Ririn juga memang dia orangnya yang, kalau aku lihat dari wajahnya, Ririn sebenarnya orang yang cukup sabar sampai dia di titik rendah atau di titik yang dimana dia sudah tidak sanggup lagi untuk sabar, yang akhirnya membuat Ririn memutuskan sesuatu. Tapi Ririn masih bisa mengalah. Ingat, sekeras-kerasnya seorang Ririn Dwi Ariyanti ini, Ririn tetap orang yang masih bisa sabar serta masih bisa diajak bicara. Nah, Ririn ini kalau dilihat kalau kata orang pendiam atau apa, sebenarnya enggak. Ririn tipe orang yang banyak bicara sebenarnya. Cuma dia banyak bicara tentunya dengan orang yang membuat dia itu nyaman dan juga membuat dia percaya sama orang itu kalau untuk curhat ya. Ririn juga sebenarnya bukan tipe orang yang mudah curhat ke sana ke sini atau apa gitu, karena dia tipe orang yang cuek. Nah, Ririn ini punya sifat yang cuek, masa bodoh amat, nggak peduli dan sebagainya. Mungkin karena banyak omongan-omongan orang dan sebagainya, itulah yang membuat Ririn tuh jadi orang yang cuek, masa bodoh gitu dengan apa yang orang bicarakan. Tapi dengan seperti itu justru Ririn menjadi lebih mengeluarkan auranya jadi lebih bagus lagi gitu, karena dia kalau dibilang mental baja untuk pergunjingan dan sebagainya, dia juga tetap masih punya hati ya, jadi nggak mental baja banget. Cuma Ririn tipe orang yang menutup telinga dari apa yang orang bicarakan. Nah, kembali lagi ke sifatnya Ririn. Ririn ini tipe orang yang sebenarnya berjiwa keibuan. Dia memberikan segalanya kepada keluarganya.
Nah, tapi mungkin itulah rumah tangga, selalu ada aja terjal-terjalnya yang membuat banyak masalah-masalah terjadi. Nah, begitu juga dengan rumah tangganya Ririn ini gitu. Tapi aku lihat dia sudah mencoba untuk bersabar. Ya, dia sudah mencoba memberikan yang terbaik, tapi kembali lagi ya, sifat pasangan juga mempengaruhi hubungan pernikahan. Jadi menikah itu nggak satu orang, tapi ada dua orang ya yang harus berjuang untuk rumah tangga itu. Tapi kalau rumah tangga itu diperjuangkan oleh hanya satu orang, dia akan menjadi sia-sia juga. Nah, Ririn sudah berjuang untuk rumah tangganya, tapi pada akhirnya ya kita kan nggak pernah tahu ya nasib orang. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kapan aja kalau Allah mau dan ditakdirkan mereka juga bisa kembali lagi. Nah, kembali lagi ke sifat seorang Ririn Dwi Ariyanti ini, dia memang orangnya sebenarnya kalau udah enggak, dia enggak. Kalau iya, dia iya. Dan dia juga pekerja keras ya. Kalau orang yang nggak kenal sama Ririn ini pasti bilangnya dia orang yang sombong. Karena apa? Karena Ririn memiliki pandangan yang agak sinis, matanya yang agak tajam, jadi terlihat jadi kayak sinis gitu. Padahal itu bukan tujuan dari seorang Ririn untuk bersifat sinis kepada siapapun, tidak. Cuma memang kalau dia udah nggak suka sama orang, yang seperti saya katakan tadi, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar dan tidak enak dan gimana ya, nggak pantas juga gitu, itu ada. Nah, itu adalah sifat lumrah setiap manusia ya. Manusia tidak bisa sempurna, siapapun dia, kita nggak bisa menuntut untuk jadi sempurna. Nah, sifat dari Ririn inilah yang banyak jadi apa ya, Ririn ini sebenarnya itu dalam rumah tangga yang seperti saya bilang, dia sudah berusaha mencoba sabar, menerima keadaan dan sebagainya. Tapi Ririn ini tipe orang yang sebenarnya dalam hatinya itu ada kesepian, ada kesunyian. Jadi Ririn mudah dibilang mudah baper untuk dengan pasangan, tidak juga, tapi tetap ada rasa bapernya itu tetap ada gitu, kebawa perasaannya itu ada, karena dia tipe orang yang nggak suka dicuekin, dia suka didengar, karena dia orang yang sebenarnya orang yang kenal dia itu pasti bilangnya Ririn itu sebenarnya bukan orang pendiam, justru banyak bicara. Tapi kalau sekilas aja kita lihat, dia ini memang orangnya yang kayak nggak banyak bicara, padahal aslinya dia suka bicara gitu. Nah, karakter Ririn ini aku bilang bagus ya. Kalau untuk pasangannya saya belum lihat karakternya dan sebagainya, karena dalam rumah tangga tidak bisa juga dipungkiri adanya permasalahan, pasti adanya masalah dari kedua itu sendiri. Jadi ya, sebagai fans dari Ririn Ariyanti, Dwi Ariyanti, kita doakan aja yang terbaik. Insya Allah doa yang terbaik akan kembali lagi ke kita juga. Nah, jadi sifat Ririn ini sebenarnya dibilang bagus, aku bilang bagus ya, karena dia seorang wanita yang sudah berusaha, dia juga pekerja keras, dia juga keibuan, walaupun dia punya sikap-sikap tertentu, itu wajar, namanya manusia. Kembali lagi untuk permasalahan rumah tangganya, memang dalam rumah tangga ini kan memang kadang tuh ada titik jenuh gitu. Ririn itu udah mencoba menerima semuanya gitu, tapi pada akhirnya karena mungkin ya dia merasa diabaikan, tidak dihargai dan sebagainya, akhirnya dia pun siap untuk bercerai gitu. Bahkan kalau aku bilang sebenarnya Ririn itu sudah mau mengakhiri dari jauh-jauh hari sebenarnya, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat Ririn ini akhirnya bertahan dulu, yang pada akhirnya itu juga yang membuat Ririn ya udah deh, ini waktunya gitu. Kalau dilihat dari perselingkuhan dengan Ijong ya, itu aku nggak mau terlalu komentar ya. Kembali lagi, selingkuh adalah pilihan gitu, dan juga ada sebabnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu, mungkin berawal dari saling curhat dari saling bicara yang akhirnya hal itu terjadi. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa menilai orang itu buruk dengan pilihan dia. Nah, banyak yang bisa diambil dari seorang Ririn ini. Pertama, kesabarannya,
keibuannya, dan dia menerima segala kekurangan pasangannya sebenarnya, dan dia menganggap itu adalah resiko dari pilihan. Sebenarnya Ririn orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi, kadang-kadang kita udah memilih, tapi ternyata jalannya ada aja gitu gejolukan-gejolukannya, ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Karena ingat, bagaimanapun juga yang bisa membahagiakan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, aku sih berharap ya dari Ririn Dwi Ariyanti ini, ambil positifnya, buang buruknya. Apalagi dia seorang ibu ya. Dan kalau seorang wanita sudah bekerja keras untuk rumah tangganya, untuk mempertahankan rumah tangganya, itu harus dihargai loh. Karena sebenarnya rumah tangga yang baik itu adalah kedua belah pihak yang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga, bukan salah satunya. Karena kalau aku lihat sedikit dari sosok pasangannya ini memang tipe orang yang cuek, pendiam, dan juga gimana ya, kurang, ya intinya dalam rumah tangga itu komunikasi dibutuhkan, kesalingan itu dibutuhkan, saling menyempurnakan, saling mendukung dan sebagainya juga dibutuhkan. Jadi mungkin itu aja yang kurang dari rumah tangganya gitu. Kadang-kadang kita juga perempuan kan, kalau terlalu jadi tulang punggung, atau kita terlalu jadi kayak harus memutuskan segala sesuatu, harus kita juga perempuan dengan resiko-resiko itu yang ditanggung sendiri, tentunya itu menjadi beban. Nah, untuk kalian semua jangan lupa subscribe YouTube channel aku, like, share, and comment, dan jangan lupa juga tulis komentar artis siapa aja yang mau aku bacakan karakternya. Yuk, terima kasih.